Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi sama gua Purwanto 11. Di video kali ini kita sharing-sharing lagi tentang pertanyaan dari teman-teman kita di subscriber Purwanto 11 nih teman-teman ya. Jadi pertanyaan ini datang dari Bang Barak Khairul. Bagaimana sih pertanyaannya? Jadi gini ya, Bang Barak Khairul itu bertanya, Om, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Ada dua pertanyaan, cuma akan kita bahas satu. Kalau misalnya nggak terlalu panjang, gua sharingnya ini kita bahas dua-duanya. Jadi yang pertama, sharing mengenai solusi pelanggan yang pesennya nggak seberapa tapi nongkrongnya berjam-jam Om. Soalnya untuk tempat dan meja kursi masih terbatas. Di satu sisi, pelanggan tersebut rezeki kiriman Allah untuk kita, tapi sementara kita juga dikejar omset penjualan. Atau ada pelanggan lain yang mau mampir tapi lihat angkringan kita masih rame, orang nongkrong terus nggak jadi mampir. Di sisi lain, paradigma masyarakat angkringan tempat untuk nongkrong. Masyarakat itu berpikir emang angkringan tempat nongkrong. Ya, emang iya tempat nongkrong. Terima kasih banyak sebelumnya Om. Semoga dimudahkan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga mendoakan pun selalu dilancarkan teman-teman subscriber Purwanto 11. Terima kasih banget udah selalu doain gua. Amin. Semoga kita selalu dilancarkan ya teman-teman ya. Rezekinya, usahanya, semua sehat badannya teman-teman ya. Amin amin ya robbal alamin. Jadi bagaimana Bang solusinya nih? Sebenarnya di sini sudah terjawab pertanyaannya dari Bang Barak Khairul sendiri. Cuma mungkin masih bingung. Aduh, namanya manusiawi ya. Ini manusiawi ya. Namanya kita jualan pasti ingin pengunjung yang datang itu lumayan royal teman-teman ya. Yang ada royal lah, lumayan royal lah gitu teman-teman. Jadi sudah terjawab, ini walaupun kecil kiriman Allah dari kata Bang Khairul. Tapi benar Bang Khairul, ini kiriman Allah, kita juga harus syukuri dan menghargai kiriman Allah kepada kita yang sudah berkunjung ke angkringan kita. Ini pasti kiriman Allah dan tidak ada sesuatu yang terjadi kalau tidak dikehendaki sama Allah subhanahu wa ta'ala ya Bang Khairul. Cuma namanya manusia punya nafsu, aduh ngopi doang nih, kenapa sih nggak tambah tusukan ya kan. Terus sudah terjawab juga bahwa angkringan itu emang tempat nongkrong. Namanya nongkrong ya, lama pastinya, orang pengen santai di angkringan. Cuma ya santai sih, nggak terlalu santai banget, masa ngopi sampai 5 jam ya. Terus 5 jam nggak lapar kayaknya. Gimana ya kita sebagai penjualan, gue paham banget. Gue juga di sini sulit untuk membiasakan diri gua dengan hal seperti ini, karena manusia fitrahnya ya, punya nafsu dan kita berjualan ingin yang pengunjung yang datang itu ingin royal lah, setidaknya pas lah, rata-rata jajan lah, minum dan makan seperti itulah. Kalau ngopi doang apalagi sampai berjam-jam, itu emang gua juga belum bisa membiasakan diri gua untuk bisa senang dengan hal seperti itu ya. Gue nggak mau nafik ya teman-teman ya, namanya kita berjualan ya pasti pengen yang royal. Gue paham banget tentang ini. Akan tetapi di pengalaman gue, Agustus ini gue sudah menjalani angkringan 5 tahun alhamdulillah ya, sudah 5 tahun. 5 tahun pertama gue jalani ini tahap angkringan koslet ini, akan selalu ada orang-orang yang pesan kopi dan nongkrongnya berjam-jam ya Bang Khairul. Itu akan selalu ada dan ini tak akan pernah bisa ditiadakan atau tidak ada-adakan. Itu nggak akan pernah bisa Bang Khairul ya, karena manusia itu banyak sekali. Masa kita juga tidak bisa, kamu kesini jajan apa nggak bisa. Jadi kita ini akan selalu ada Bang Khairul, nggak akan pernah bisa nggak ada. Pokoknya akan selalu ada di tahun ke tahun akan selalu ada terus orang-orang seperti ini. Gue ngerasakan itu selalu ada, tadi juga ada. Dan bagaimana nih solusinya Bang untuk orang-orang seperti ini? Ya oke, kita nggak suka, maklum. Gue maklumin, gue karena gue juga penjual angkringan. Kalau misalnya cuma segelas kopi doang nongkrong berjam-jam, tadinya satu meja bisa muat 5 orang, karena dia ngopi sendirian di meja tersebut, orang yang 5 mau masuk jadi nggak jadi, karena terlihat angkringannya masih penuh ya, mejanya masih ada yang ngisi. Bahkan gue juga kadang, biasanya terjadi pada saat malam-malam weekend ya, malam-malam libur atau malam minggu,
Kadang ada mau masuk, kadang gue bilang ke orang yang mau masuk, mau nongkrong teh mau masuk, iya bang mau masuk, itu ada yang sendiri, gabung aja kalau mau. Kalau gue gitu teman-teman, gabung aja kalau mau. Kalau emang dia sudah berjam-jam nggak apa-apa, kita juga ntar juga dia, kalau dia mau bersama-sama dia lanjut, kalau tidak mau bersama-sama mungkin dia pindah atau dia bisa pulang bayar kopinya gitu teman-teman. Karena ya kita juga sama-sama harus melayani daripada pengunjung kita teman-teman. Pengunjung yang sudah lama sudah kita layani, pengunjung baru datang juga kita harus beri solusi apabila dia mau benar-benar pengen nongkrong di tempat kita ini, angkring kita ini teman-teman. Kalau gue gitu. Terus yang kedua, kalau cara gue, kalau misalnya dia sedang ngopi, nggak jauh jarak dari gue, kadang tuh gue bikin es, gue tawarin, bang es bang, nawarin gitu, kita bikin es, kita makan tusukan, kita tawarin tusukan bang, berhubung ya itu kan sopan ya, walaupun agak-agak menawarkan dengan cara kita memakan tusukan, bang es bang, nah, kita kan lagi minum es, tawarin es, kita lagi makan tusukan, kita tawarin, kita lagi minum wedang jahe, tawarin wedang jahe, bang wedang bang. Itu kan sejatinya kita menawarkan produk kita dengan cara kita sendiri gitu. Kalau cara gue begitu ya, kalau cara gue kadang-kadang seperti itu kalau udah gedeg banget gitu, udah ngopi berjam-jam, hampir gue udah mau nutup ya, itu menurut gue sih bener bang, itu adalah kiriman Allah buat kita bang. Jadi kita nggak boleh semena-mena atau kita mau musnahkan orang itu, enggak bang. Itu pasti itu yang terbaik lah buat kita, namanya orang yang kesini kiriman Allah, dan pasti itu adalah atas ridha Allah dia kesini mengantar rezeki 4.000 atau 5.000 kesini, harus kita hargai. Walaupun kita manusiawi yang ingin pelanggan yang royal, sekedar minum doang, aduh gimana ya, setidaknya minum dan makan lah gitu ya, itu kiriman Allah bang. Terus kalau gua menghadapi orang seperti ini, biar lebih enak lagi di hati gua dan cara gua menyikapinya, karena ini posisi Bang Herul sedang rame angkringannya, apalagi kalau lagi sepi, itu mungkin agak gedeg lagi. Sedang rame, jadi nggak bisa masuk lagi nih, gara-gara dia ngopi doang. Sedangkan yang mau masuk 5 atau 6 orang buat di satu meja itu, gara-gara dia ngopi di situ, jadi nggak bisa masuk lagi. Mungkin kan pemikiran kita kan pasti, aduh 5.000 lolos nih, 50.000 5 orang. Kan mungkin pemikiran seperti itu ya Bang Herul ya. Cuma gimana lagi bang, namanya Allah sudah mengirimkan orang itu terlebih dahulu ke angkringan kita, kita juga nggak sulit untuk menolak. Kita juga nggak tahu kan dia datang ingin jajan kopi doang, kita juga nggak tahu bang. Jadi itu emang takdir yang sulit untuk dikendalikan bang, kalau hal seperti itu bang. Jadi bagaimana lagi bang solusinya? Kalau gue kenali pelanggan gue deketin malah orang-orang seperti itu supaya gue kenal lebih jauh dengan orang tersebut ya. Kenapa gue deketin itu? Namanya jajan berhubungan dengan rupiah ya teman-teman, atau ya pokoknya rupiah uang lah. Nama jajan berhubungan dengan rupiah. Kalau misalnya nggak ada rupiah bisa jajan. Gue deketin, gue kenal, bahkan gue tanya namanya siapa, kita ngobrol kerjanya di mana bang. Ya kalau misalnya ternyata dijawab saya nganggur bang, di sini merantau jauh dari orang tua. Dan setelah kita tahu seperti itu, kita bakalan punya rasa kemanusiaan jadi sama dia teman-teman. Oh pantes dia ngopi doang, dia di sini masih nganggur, masih kerja. Jadi gitu ikhlas gitu, secara hati kita ikhlas. Oh iya silakan bang ngopi. Jadi besok kita ketemu dia lagi, bang kita akan layani dengan baik ya teman-teman ya. Dan kita kenali lagi apabila dia pelajar tahu sendiri kan sakunya ya teman-teman ya. Kalau misalnya dia harus makan di angkringan, itu agak sulit. Pasti pelajar tuh makanya di rumah nongkrong ngopi di angkringan. Nah kita juga akan memahami, oh pelajar ya, kita harus pahami lah pelajar uangnya seberapa. Dan apabila dia emang seorang pekerja mempunyai penghasilan, kita lihat juga pekerja itu ada uangnya itu di tanggal berapa di daerah teman-teman ya, dan juga nggak ada uangnya tanggal berapa. Kalau misalnya tanggal tua, kita juga harus memahami teman-teman ya. Apabila tanggal tua, kita juga harus memahami, oh tanggal tua nih, mungkin dia belum punya uang ya kan. Kita lihat lagi sampai sebulan kemudian, mungkin dia masih berlangganan sama kita, alhamdulillah masih kopi doang, tapi emang dia mode irit teman-teman ya. Mode irit ya, mungkin kita kenali lagi
kita kenali lagi, ya mungkin kita ketemu jawabannya seperti pengalaman gue kenalin lagi. Oh, ternyata dia anak paling tua, membantu ibu-ibunya di rumah udah tua, adik-adik masih kecil-kecil biaya sekolah, makanya dia iri teman-teman. Cuma dia pengen nongkrong, pengen refresh otak. Jadi kalau kita kenali pelanggan kita, kita akan lebih enak dan lebih ikhlas melayani dalam bentuk pelanggan seperti apapun teman-teman. Kalau yang royal udah jangan ditanyakan lagi dah. Namanya royal, dia kita kenali bagus nih, kita kenali juga ya, dia emang sudah membuat kita seneng lah sebagai penjual ya. Dia jajannya banyak, royal ya gitu. Kita kenali dulu gitu teman-teman. Terus yang kedua itu misalnya orang-orang baru ya teman-teman, yang kita kenali itu, namanya kita kenali pasti orang baru. Bagaimana dengan orang lama bang? Bagaimana dengan orang lama yang ngopi doang, ya kan? Ini ada dua sudut pandang gua kalau orang lama teman-teman. Kalau di sini orang lama di pelanggaran sama kita, oh ngopi doang, karena seringan ngopi doang. Mungkin teman-teman sudah bosan dengan menu-menu kita. Kalau misalnya kita sudah punya pelanggan yang lama, udah bosan dengan menu-menu yang kita sediakan, cobalah berinovasi dan kenali menu-menu baru ke pelanggan lama kita. Mungkin dia bosan ngopi doang, terus 1 minggu baru makan. Itu hal yang wajar ya, kalau pelanggan lama kadang ngopi-ngopi doang itu hal yang wajar, karena berkontribusi kepada anggaran kita atau dukungan dia ke kita sudah cukup lama, jadi dia kadang bosan dengan menunya. Kalau misalnya dia bosan dengan tempat, bisa kita upgrade. Itu bagaimana jarang datang lagi, kita upgrade tempat. Kalau misalnya bosan di menu, makannya kurang, ya kita upgrade makanannya gitu teman-teman. Kalau misalnya pelanggan lama teman-teman. Oke, terus bagaimana lagi nih bang? Jadi masalah tempat bang, tempat gua kan terbatas nih bang. Tempat gua terbatas. Kalau tempat lega sih nggak masalah, mungkin gitu ya bang Fikri ya, Khairul ya, bang Fikri sih, karena gue punya teman namanya Khairul Fikri, bang Khairul ya. Jadi tempat terbatas nih bang. Jadi gue kalau di gue pribadi nih, kalau tempat terbatas, dulu gue pernah tempat masih terbatas ya teman-teman. Ini salah satu strategi gue agar orang yang ngopi doang, orang yang royal tetap bisa masuk, membesarkan tempat. Itu strategi yang sangat tepat, membesarkan tempat kita. Kalau tempat kita masih kecil, jangan pernah pakai strategi free wifi teman-teman. Serius deh. Kalau tempat masih kecil, jangan pernah pakai strategi wifi. Orang-orang yang emang jiwanya mode irit, ngopi doang, ada wifi, nggak ada wifi aja dia betah lama, apalagi ada wifi. Itu bukannya tidak mensyukuri rezeki Allah teman-teman. Namanya kita manusia punya akal bagaimana meningkatkan omset teman-teman, penghasilan, pendapatan teman-teman. Jangan pernah kita memakai free wifi kalau tempat kita masih terbatas, cuma bisa muat 6 sampai 7 orang, jangan teman-teman. Misalnya gerobak angkringan kita kotak segini masih bangku doang, kita pakai free wifi teman-teman. Kita pakai free wifi di situ, muatlah 7 orang, sedangkan menu kita cukup untuk 50 orang. 7 orang itu kita nongkrong dari jam 7 sampai jam 10 berjam-jam. Sedangkan angkringan dari jam 7 sampai jam 10 itu adalah waktu-waktunya di mana angkringan pada waktu-waktu ramai orang-orang pada ingin datang ke angkringan kita. Kalau misalnya teman-teman masih sempit tempatnya, jangan pernah masang free wifi teman-teman. Ntar bukannya buat emang angkringan itu buat orang nongkrong. Nah, ntar nanti nih bukannya buat orang nongkrong, ntar malah jadinya tongkrongan orang-orang itu aja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi saran gua kalau masih sempit, jangan sampai teman-teman pakai free wifi dulu. Apabila sudah muat minimal 30 orang, oke lah pakai free wifi. Jadi orang-orang yang cuma pengen wifi juga gak bisa masuk, pelanggan dari Allah emang porsinya dia segitu, pelanggan dari Allah ya udah bisa masuk. Orang yang royal juga yang benar-benar ingin makan dan nongkrong sama teman-temannya juga bisa masuk. Jadi jangan sampai teman-teman ya, ini menurut gue sangat gue sayangkan ya, kita buat tongkrongan untuk nongkrong orang-orang di wilayah kita semua nih, sekecamatan bahkan sekabupaten bisa datang ke sini bikin tongkrongan, tapi malah jadi tempat nongkrong. Udah gitu tempat nongkrongnya orangnya itu aja. Itu sangat berbahaya untuk usaha kita teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Gue ngeliat pernah ada tuh suatu, pokoknya tempat nongkrong lah, masih kecil lah, gue lihat sih masih depannya nggak cuma muat 7 orang lah, gerobak, bangku biasa angkringan begitu, cuma bukan angkringan ya. Setiap hari gue lewat rame,
ramenya orangnya itu aja teman-teman. Gua biasanya istri nih nyuruh gua tuh kalau misalnya ke pasar, dia 24 jam kalau ke pasar, titip dong pancong, titip dong mie goreng atau apa. Gua ke situ, aduh penuh banget tongkrongan. Gue lihat, gue perhatiin terus itu orangnya itu aja. Jadi bukannya jadi tongkrongan, jadi ditongkrongin teman-teman, jadi kayak pos ronda. Jadi jangan sampai menjadi tongkrongan teman-teman seperti itu gara-gara fasilitas free wifi. Bagus kurangnya free wifi itu seperti itu. Apabila tempatnya lega, oke. 7 orang yang nongkrongin udah kita sediain tempat tuh. Lumayan lah, tetap ada omset walaupun dia ngopi doang. Dan tempat yang lainnya untuk orang-orang yang mau masuk, orang-orang royal yang jajannya mau royal itu bisa masuk juga teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Namanya Allah mengirimkan sesuatu ya teman-teman. Selagi masih ada omset walaupun kecil, pasti ada baik ya teman-teman. Pasti ada hikmahnya teman-teman. Pasti ada hikmahnya. Jadi sekarang kita bahas ke hikmahnya teman-teman. Jadi orang-orang seperti itu, orang-orang yang ngopi-ngopi doang itu sebenarnya cukup menguntungkan teman-teman. Kalau dilihat dari jajannya emang sangat minim. Cuma kalau misalnya kita lihat hikmah atau kita jangka panjang, berpikir jangka panjang nih teman-teman, itu ada keuntungan yang sangat lumayan, bahkan sangat tidak kita duga-duga. Di 5 tahun gue berjalan nih menjalani angkringan ini, gue sudah cukup lumayan banyak orang-orang seperti ini yang gue rasain. 3 tahun 2 tahun kemudian ternyata orang itu tidak selalu di bawah teman-teman. Orang itu tidak selalu di bawah. Dan kita tidak tahu seberapa luas pergaulan dia. Dan kita tidak tahu ya teman-teman, dia akan berada di posisi seperti apa nanti, atau pergaulan dia seperti apa nanti, kita nggak akan tahu. Circle seperti apa dia nanti, mungkin kita lihat hari ini dia nongkrong sama orang-orang itu aja, pengangguran atau bagaimana gitu teman-teman. 2 tahun kemudian kita nggak tahu dia bakal naik ke circle apa teman-teman, atau pergaulannya seperti apa teman-teman. Ini kisah nyata yang gue alami teman-teman. Hikmah dari orang-orang ini tuh ada teman-teman. Allah mengirimkan orang-orang yang cuma ngopi doang ya teman-teman. Walaupun sekarang juga gue kadang agak-agak gedek sama orang yang seperti itu. Gue nggak munafik lah, gue per-peran apabila ada pelanggan gue yang begini, misalnya ngopi doang, gue maaf, bukannya gue manusiawi ya teman-teman. Gue dagang dan gue pengen belinya lumayan banyak, cuma terima kasih juga buat orang-orang ini, karena orang-orang seperti ini begitu ada benar-benar ada keuntungannya, cukup tidak benar-benar tidak duga-duga lah keuntungannya teman-teman. Bagaimana sih maksudnya, gimana bang keuntungan bang? Pertama, gue dulu punya pelanggan bahkan nggak ngopi teman-teman, bahkan kesini cuma wipian doang. Mas Pur minta wipi dong. Iya oke silakan. Apa yang gue ambil dari sini? Karena gue angkringannya baru kan, belum terlalu rame kan. Gue kalau nggak salah angkringan gue sekitar 7 bulan gue pasang wifi. Gue masih punya 4 meja lesehan tuh 7 bulanan, menjelang 1 tahun. Silakan, apa yang bukannya gue manfaatin ya, ini saling menguntungkan di wifi gue, dia pakai wifi gue kan, dan gue manfaatin dia untuk menempatkan lesehan gue supaya ada orangnya lah teman-teman. Setelah sejam 2 jam dia nongkrong di situ wifi dengan asik, datanglah temannya satu, nggak jajan juga, nggak jajan juga teman-teman, nggak jajan juga temennya. Sampai tutupnya dia masih ada di situ. Bahkan gua kasih gorengan yang masih tersisa, minum nggak, gua kasih air putih minum. Besok datang lagi, Mas Pur, wifi-an dong. Gua kasih, nongkrong lah di sebelah gerobak gue. Di lesehan aja, karena lesehan gue kosong banget tuh lesehan ya kan. Ini sering-sering teman-teman ya, ceritanya nyata banget nih. Karena angkringan lesehan gue kosong, nongkrong aja tuh. Oh ternyata dari dia nongkrong di tempat kita, pokoknya ini dagang ala supir angkot, gue pernah upload, nanti gue taruh di deskripsi linknya ya, dagang ala supir angkot. Jadi dengan dia nongkrong di angkringan kita, walaupun gak jajan, itu memikat orang-orang yang lewat teman-teman, memikat orang-orang lewat. Angkringan itu bergerak, maksudnya agak aktif lah ya teman-teman. Dia semakin banyak yang penasaran datang, oh temannya datang, teman sekolahnya datang, dan mungkin ya dia itu memang minim keuangan ya, cuma kita nggak tahu circle dia, teman-teman dia bagaimana keuangannya. Alhamdulillah teman-teman, di situ ada keuntungan buat gue dari teman-temannya.
Jadi secara tidak langsung gua bekerja sama dengan orang-orang yang cuma ngopi doang, bekerja sama, bahkan tidak jajan. Bahkan ada yang minta air putih, minum air hangat, kedinginan, gua kasih nggak apa-apa. Teman-teman, ini benar-benar ya ibadah banget ya, sedekah air itu benar-benar. Kasih minum teman-teman, kalau misalnya ada orang-orang seperti itu mungkin butuh internetan atau bagaimana komunikasi dengan temennya, butuh main game juga nggak apa-apa, main game menghibur orang gitu teman-teman. Dia main game terhibur, mungkin kita kasih, kita hibur dia teman-teman ya, walaupun gede, cuma itu ada keuntungannya untuk kita teman-teman. Lanjut, masih orang yang sama teman-teman, masih orang yang sama. 2 tahun 3 tahun kemudian lulus sekolah, dia bekerja, mulai terlihat royalitas dia ke angkringan sama gua. Dia jajan, mulai jajan, royalitasnya sangat mulai terasa itu. Dia bawa teman pabriknya ke sini jajan, royal sekali. Ya bukannya kita manfaatin ya, ini secara kebetulan saja yang gua ambil pengalaman menjadi pelajaran bahwa orang-orang seperti ini juga bisa diambil hikmah dan jangka panjang ada juga keuntungan buat kita. Maksudnya bukan kita manfaatin dia untuk keuntungan kita, bukan, namanya kita berjualan kan ingin untung ya teman-teman, ingin untung. Walaupun kita harus sabar di jangka panjang teman-teman. Kita nggak tahu circle orang itu bakal bagaimana nantinya, keuangan kita, keuangan orang bagaimana nanti. Cuma kalau misalnya emang orang udah identik mode irit, itu agak sulit teman-teman. Emang sudah irit, makan dari rumah udah makan, sini pengen ngopi atau pengen es, ya itu wajar teman-teman. Cuma kalau teman-teman sudah muat 30-40 orang, janganlah teman-teman perhitungan lagi tentang orang cuma ngopi doang atau bagaimana. Itu udah cukup lumayan teman-teman ya. Walaupun ngopi semua ngopi, itu udah cukup lumayan teman-teman. Terkadang kita juga kalau misalnya lagi sunyi, sepi, kita butuh teman. Bahkan dia nggak ngopi juga, kita butuh teman untuk ngobrol, untuk menghangatkan suasana kita yang sangat sepi ini ya kan. Angkringan lagi sepi, aduh kangen teman-teman, bahkan kangen kalau lagi sepi. Makanya kita tidak boleh egois. Semua itu benar kata Bang Khairul, itu kiriman rezeki, kiriman Allah untuk menghangatkan kita di saat kita sepi nanti. Mungkin dia konsisten akan datang, walaupun jadinya cuma kopi doang, konsisten datang nggak apa-apa. Sebulan 5.000, 150.000, jadi omset yang cukup lumayan teman-teman ya. Jadi sudah 22 menit kita berbincang, cukup panjang kalau kita bahas lagi. Pokoknya kurang lebihnya seperti itu ya Bang Heru, ya Bang Hoirul ya. Akan selalu ada orang seperti itu, dan nggak akan pernah nggak ada, dan nggak akan mungkin kita cegah orang seperti itu untuk masuk ke angkringan kita, enggak gitu teman-teman. Pokoknya kenali pelanggan kita, pengen sediakan fasilitas WiFi, kita lihat juga area kita sudah cukup kuat berapa orang, ambil hikmah dari orang-orang seperti itu. Orang-orang seperti itu juga bisa berpengaruh untuk angkringan kita teman-teman. Pokoknya sesuatu yang dikirim Allah ya Bang Heru ya, yang seperti Bang Heru sebut, yang dikirim Allah ke kita pasti baik teman-teman. Pasti ada baiknya untuk kita juga, untuk usaha kita juga. Jadi walaupun kita manusia biasa yang mempunyai nafsu ingin orang jajan banyak atau bagaimana, cuma kita juga harus berpikir secara luas teman-teman, berpikir secara luas, secara secara profesional teman-teman ya, secara dewasa. Pokoknya dengan sangat bijak lah kita menjadi penjual. Gue juga kadang masih emosi, kadang gedek, cuma tutupi aja teman-teman, tutupi aja dengan cara mengenalinya, dengan cara ngobrol ya, jadi enak. Kalau kita sudah merasa dia teman kita nggak akan seperhitungan itu teman-teman, jadi enak teman-teman ya. Oke, kurang lebihnya sharingnya seperti itu ya Bang Khairul. Semoga bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Bang Khairul juga, dan khususnya untuk gue pribadi. Kurang lebihnya tolong dimaafkan apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang cocok atau bebelit dari lidah gue ini. Kadang kepleset-pleset terus lidah ini ya, maafin teman-teman ya. Oke, salam dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.